Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Wah, gini nih, bulan Ramadan, hawanya juga harus vibes Ramadan dong. Terus kita buka puasanya pakai apa nih? Udah tenang, udah ready tuh di meja makan. Eits, jangan lupa ngabuburitnya harus dengerin obrolan seru dari produser Medio di segmen Takjil hari ini dan audio drama kisah Anya dan Aji tayang di podcast Anyaman Jiwa di Spotify. Apalagi ada insight kesehatan mental loh dari psikolog, dijamin pasti makin seru deh. Eits, sama dong. Gue juga ada nih podcast andalan yang bisa didengerin bareng keluarga buat ngabuburit. Ada podcast obrolan meja makan yang gak cuma ngobrolin parenting dan isu rumah tangga, tapi juga punya audio drama yang diangkat dari kisah nyata loh. Wah, seru banget. Kalau gini sih ngabuburitnya di rumah aja, jadi makin seru dan asik. Iya dong, jadi gak sabar kan ngabuburit bareng Medio? Kami dari Medio Podcast Network by KG Media mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang memprediksi pada H-2 dan H-1 Lebaran tahun ini jumlah pemotongan sapi bakal mengalami peningkatan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang, Sayuti, mengatakan kenaikan jumlah pemotongan tersebut seiring dengan melonjaknya permintaan masyarakat akan kebutuhan daging segar menjelang Lebaran. Pemotongan daging untuk saat ini masih berada di angka 50-60 ton. Namun menjelang Lebaran, tepatnya pada H-2 hingga H-1 Lebaran, pemotongan sapi diprediksi mencapai 100 ton. Hal itu disebabkan tingginya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan daging segar menjelang hari besar umat Islam ini. Sementara terkait harga daging menjelang Lebaran tahun ini, Sayuti membenarkan bahwa terjadi lonjakan harga terhadap salah satu bahan pokok yang dicari pada Lebaran. Pertamina Parta Niaga Regional Sulawesi tahun ini kembali membentuk Satuan Tugas Ramadan Idul Fitri atau Satgas Rafi untuk menjamin kebutuhan BBM dan LPG masyarakat terpenuhi. Satgas Rafi 2022 bertugas sejak 11 April hingga 10 Mei mendatang. Manajer Supply and Distribution Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Artika Harhab mengatakan selama periode Satgas Rafi ada beberapa layanan tambahan disiapkan. Di antaranya 123 SPBU siaga selama 24 jam di wilayah jalur potensial yakni jalur tol, jalur wisata, dan jalur logistik. Ada pula 5.451 unit agen dan pangkalan LPG siaga, baik PSO maupun NPSO disiagakan pada wilayah dengan permintaan tinggi. Penggunaan kartu kendali diakui menjadi salah satu solusi dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, khususnya untuk LPG 3 kg. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar menjelaskan pemerintah provinsi sudah membuat peraturan dan surat edaran yang berkaitan dengan penyaluran dan siapa saja yang berhak menerima subsidi. Untuk itu, pemerintah kabupaten kota juga diharapkan menindaklanjuti peraturan tersebut dengan menerapkan kartu kendali dalam penyaluran BBM bersubsidi kepada masyarakat. Mengingat kartu tersebut hanya dapat dimiliki oleh warga yang masuk basis data penerima yang sudah diverifikasi oleh SKPD terkait. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.